Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mereview jurnal implementasi rencana perjalanan wisata di Kota Bogor menggunakan algoritma greedy yang berbasis website. Nah, nama saya Fakih Matusahro dengan NIM 225723. Oke, selanjutnya ada informasi artikelnya. Jurnalnya Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa. Nah, saya ngambil di situs ini ya. Untuk volumenya vol 24 nomor 2 untuk tahun terbitnya 2020 yang mana dengan berjudul Implementasi Rencana Perjalanan Wisata di Kota Bogor menggunakan algoritma greedy berbasis website. Nah, untuk akreditasi nomornya 200 per M per KPT 2020. Untuk nomor ISSN-nya sekian ya. Dan untuk penulisnya Nur Najmi Sania dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma dan Ilmiati Sari Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Untuk Sintanya Sinta 3 mereka. Nah, lalu ada emailnya. Selanjutnya ada latar belakang. Perencanaan perjalanan wisata merupakan hal penting terutama pada daerah yang sering menjadi destinasi wisata. Salah satunya adalah Kota Bogor. Dengan adanya rencana rute perjalanan, maka wisatawan dapat dengan mudah melihat gambaran perjalanan yang diinginkan, serta dapat mempersingkat waktu ketika sampai di tempat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jarak tempuh terpendek dan jumlah optimal tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kota Bogor menggunakan algoritma greedy dengan permasalahan knapsack. Oke, lanjut. Untuk landasan teori, algoritma greedy memiliki prinsip utama yaitu mengambil sebanyak mungkin apa yang dapat diperoleh saat ini. Banyaknya tempat wisata yang dapat dikunjungi dari waktu yang dimiliki oleh wisatawan merupakan salah satu permasalahan knapsack. Permasalahan knapsack merupakan salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma greedy. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan knapsack menggunakan algoritma greedy yang mana diimplementasikan ke dalam perangkat lunak menjadi lebih singkat dibandingkan melakukan perhitungan secara manual dan algoritma brute force. Nah, website yang dibuat memberikan informasi mengenai 20 tempat wisata di Kota Bogor dan rute perjalanan wisata untuk tempat wisata yang dikunjungi oleh pengguna. Objek wisata pada website diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu wisata alam, tempat rekreasi, dan museum. Nah, di sini ada 7 tempat wisata alam. Yang mana di situ ada Curug Bidadari, Sentul Paradis Bogor, Taman Wisata Alam Gunung Pancar, dan seterusnya. Lalu ada tempat rekreasi Kebun Raya Bogor, ya, ada Taman Safari Indonesia, ada Taman Sakura. Lalu ada museumnya, ada 6 tempat, yaitu Museum Zoologi Bogor, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dan pembahasannya. Nah, ini flowchartnya website tersebut ya. Nah, di sini kita mulai. Nah, ketika kita mengoperasikannya ya, ada tampilan utama ya, yaitu ada home, about, kategori wisata. Dimana di situ ada kategori wisata, di situ kita suruh memilih apa yang mau kita pilih. Ada rekreasi, ada alam, ada museum. Nah, kita sesuaikan dengan planning kita ya kan, kita mau kemana gitu. Kalau kita pilih museum ya nanti akan ditampilkan museum. Nah, kalau sudah kita pilih create itinerary ya kan, kita buat perjalanan, kita pilih perjalanan.
lalu akan tampil perjalanan kita ya kan, yang akan menuju ke tempat tersebut. Kalau kalian belum login, nah di sini gambar kedua, kalian login saja ya kan, bisa register atau sudah punya akun. Kita input email dulu kan, password dulu. Kalau belum, kita register, kita input username kita ya kan, email dan password. Nah, pilih kontak, tampilkan kontak ya. Itu selesai. Nah, ini flowchart dari website tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menghasilkan perjalanan wisata dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Mempresentasikan masalah perjalanan wisata ke dalam bentuk graf. Tempat wisata yang dipilih dipresentasikan sebagai simpul dan bobotnya adalah waktu kunjung, serta jalan yang menghubungkan setiap wisata adalah sisi yang bobotnya adalah waktu tempuh. Menggunakan algoritma greedy pada graf yang dihasilkan untuk mencari waktu tempuh terpendek atau rute optimal. Yang ketiga, menggunakan permasalahan knapsack untuk mengoptimalkan jumlah tempat wisata yang dapat dikunjungi. Nah, ini gambarnya. Kita mulai. Knapsack atau lokasi waktu titik awal waktu kunjung. Lalu diinisialisasi metrik ya. Nah, well check lebih sama dengan 20 dan seterusnya. Waktu terpendek, total waktu ya, ada rumusnya di sini. Nah, nanti akan ditampilkan rutenya. Nah, di sini ada flowchart inisialisasi metrik. Nah, di sini ada mulai for i sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya ada for inisialisasi. Nah, yang kedua di sini ada waktu yang terpendek. Mulai titik awal, lalu titik awalnya nilainya 1000, kolom 1. Nah, ini perhitungan waktu terpendek flowchartnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Nama 20 tempat wisata yang berada di kota Bogor dinotasikan dengan huruf A sampai T yang dapat dilihat pada tabel 1. Data waktu tempuh antar 20 tempat wisata di kota Bogor dilihat pada tabel 2 ini. Nah, banyak. Nah, ini adalah hasil perhitungan dengan algoritma greedy. Misalkan total alokasi yang dimiliki adalah 8 jam atau 480 menit. Perjalanan dilakukan selama 2 hari dan perjalanan dimulai dari titik Kebun Raya Bogor, notasi A. Lokasi dan alokasi waktu kunjung masing-masing tempat wisata yang akan dikunjungi sebagai berikut. 1. Kuntum Farmal atau notasi B 60 menit, notasi D 200 menit, notasi F 120 menit, notasi G 120 menit, dan H 180. Lintasan graf dari not A, B, D, F, G, dan H dan bobot setiap sisi yang dinyatakan waktu perjalanan dari setiap not satu ke not lain seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini A, B, D, F, G, H. Nah, perhitungan dari kasus yang di atas yaitu A ke F, A1 F-nya 120 jadi 121, F ke G 11 ditambah 120 jadi 131, G ke H jadi 191 menit, H ke D 218 menit, D ke B 90 menit. Total waktu kunjung dan perjalanan adalah 750 menit atau 12 jam 30 menit. Sedangkan total alokasi waktu yang dimiliki dalam satu hari itu hanya 480 menit atau 8 jam. Oleh karena itu, untuk mendapat rute perjalanan wisata optimal, dibutuhkan perhitungan selanjutnya mencari titik terdekat dari titik awal. Titik yang memiliki nilai terkecil maka akan dipilih sebagai rute selanjutnya dan menjadi titik awal untuk perhitungan selanjutnya.
Apabila sisa waktu yang dimiliki tidak mencukupi untuk perhitungan selanjutnya, maka perhitungan selesai. Sisa tempat wisata tidak terhitung akan ditempatkan di hari berikutnya. Dengan perhitungan yang sama, perhitungan dari kasus yang di atas sebagai berikut. A ke B 24 menit, A ke D 18, AF 1 menit, A ke G 2 menit, A ke H 16 menit. Berdasarkan perhitungan di atas, maka A ke F adalah nilai terkecil dan F titik yang dipilih. Total waktu yang dimiliki yaitu waktu tempuh ditambah waktu kunjung. 1 ditambah 120 jadi 120 menit. 121 menit. Sisa waktu yang dimiliki menjadi 480 diambil 121 menjadi 359 menit. Kemudian perhitungan dilanjutkan dari titik F. F ke B 21, F ke D 17 dan seterusnya. F ke H 22 menit. Nah, ini berdasarkan perhitungan di atas, maka F ke G adalah nilai terkecil dan G yang dipilih. Total waktu yang dimiliki menjadi waktu tempuh ditambah waktu kunjung, yang mana totalnya 131 menit. Sisa waktu yang dimiliki menjadi 359 diambil 131, total 228 menit. Kemudian perhitungan dilanjutkan dari titik G. Titik G ke B 22, G ke D 19, G ke H 11 menit. Berdasarkan perhitungan di atas, maka G ke H adalah nilai terkecil dan H titik yang dipilih. Total waktu yang dimiliki menjadi waktu tempuh dan ditambah waktu kunjung, yang mana menjadi 191 menit. Sisa waktu yang dimiliki menjadi 228 diambil 191. Hasil sisanya 37 menit. Nah, ini lokasi, waktu tempuh, waktu kedatangan, waktu kunjung, dan waktu selesai. Kesimpulan dan saran. Menurut saya, pada penelitian ini telah dibuat suatu website rencana perjalanan wisata di Kota Bogor menggunakan algoritma greedy dengan permasalahan knapsack. Website memberikan informasi mengenai 20 tempat wisata di Kota Bogor. Pengguna website dapat menunjukkan rute perjalanan wisata di Kota Bogor dengan waktu tempuh yang paling optimal. Hasil uji coba website menggunakan pengujian black box menunjukkan bahwa semua fungsi pada website dapat berjalan dengan lancar. Untuk kekuatannya sendiri, pada jurnal ini menyajikan metode penelitian dengan cukup jelas dan dapat diterima oleh pembaca. Untuk tampilan website sangat menarik dan tidak membuat bingung bagi pengunjung. Fungsi dari menu utama berjalan dengan normal, tidak ada bug. Lalu berjalan dengan baik pada Google Chrome, Opera, dan Internet Explorer. Untuk kelemahannya sendiri, rute yang dihasilkan pada website ini hanya mempertimbangkan waktu pada saat tertentu, tidak mempertimbangkan waktu yang real. Pada browser internet, browser smartphone, fungsi tidak berjalan dengan baik pada tombol create itinerary-nya. Fungsi juga tidak berjalan baik pada menu create itinerary-nya menggunakan browser Mozilla. Oke, cukup sekian. Mungkin itu saja review jurnal yang saya bahas kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.